Keadaan dunia pada saat sekarang ini sangat memprihatinkan dan mencemaskan karena adanya wabah COVID-19. COVID-19 muncul pada awal Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Dan sampai saat ini telah menyebar ke berbagai penjuru. COVID-19 sangat cepat penyebarannya dan sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Hal ini juga yang membuat Organisasi Kesehatan Dunia yang kita kenal dengan WHO pada Februari 2020 menyatakan darurat global atas COVID-19. Dan pada tanggal 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi atau wabah. COVID-19 di Indonesia ada sebanyak 15.438 kasus, di mana 3.287 kasus itu sudah sembuh dan 1.028 kasus meninggal dunia. Pandemi COVID-19 juga berdampak dalam kehidupan jemaat Kristen. Dengan anjuran stay at home, membuat gereja-gereja mengambil keputusan untuk meniadakan ibadah minggu di gereja dan menghentikan sementara kegiatan gereja di luar hari Minggu pada rentan waktu sampai keadaan sekitar membaik dari COVID-19. Ibadah minggu dan ibadah-ibadah lainnya tetap dilaksanakan, namun itu dilakukan di rumah masing-masing. Berdiam diri di rumah untuk waktu yang lama dan belum tentu kapan berakhir, bukan hanya berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini juga menimbulkan gangguan pada kesehatan mental kita. Gereja pun punya tanggung jawab dalam membantu umat gereja memerangi masalah kesehatan mental yang timbul akibat COVID-19, seperti kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, serta gangguan lainnya yang dapat membuat seseorang sulit menjalankan kehidupannya, apalagi di tengah-tengah wabah COVID ini. Pelayanan pastoral di situasi kritis seperti sekarang ini sangatlah penting dan sangat bermanfaat, baik dilihat dari sisi teologi dan sisi praktisnya. Begitupun dengan pelayanan pastoral klinis yang merupakan pelayanan pastoral yang dalam prosesnya terus-menerus mengalami perkembangan yang sifatnya dinamis dan berorientasi pada pertumbuhan. Pelayanan pastoral klinis tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, seperti hanya boleh dilakukan di rumah sakit. Dan juga dalam kondisi tertentu, seperti pada orang sakit. Tetapi ia harus hadir di segala situasi yang tengah dialami oleh orang-orang sekitar. Tujuan dari pelayanan pastoral adalah untuk mendampingi, membimbing, dan memberdayakan setiap orang dalam persoalan dan pergumulan hidup yang mereka alami. Bahkan dalam sukacita pun demikian. Pelayanan pastoral klinis dapat membantu umat gereja yang mengalami kecemasan dan ketakutan akibat COVID-19. Pelayanan pastoral klinis bukan hanya dilakukan oleh para pendeta dan pelayan khusus. Pelayanan pastoral ini bisa dilakukan oleh semua orang. Hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah sebagai bentuk pelayanan pastoral atas diri kita dan orang lain adalah dengan kita mendoakan wabah COVID-19 ini untuk cepat selesai, dan kita berdoa untuk mereka-mereka yang terkena atau terinfeksi COVID-19 ini beserta keluarga mereka. Dan mendoakan juga orang-orang yang sedang dalam tahap karantina. Berdoa juga untuk para petugas medis yang berjuang melawan COVID-19, mengobati pasien-pasien yang ada. Dan kita sebagai umat manusia menahan diri dari keinginan untuk memiliki sebanyak-banyaknya bahan makanan ataupun keperluan sanitasi. Kita juga harus memberikan dukungan sosial kepada sesama kita. Dan kita juga harus mengikuti anjuran stay at home dari pemerintah Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Dan kita juga
tidak menyebarkan berita bohong tentang penyebaran COVID-19 yang dapat menyebabkan keresahan masyarakat. Kiranya kita sebagai umat percaya dapat menunjukkan solidaritas kita baik terhadap saudara seiman maupun terhadap saudara sebangsa lainnya, dan marilah kita juga melihat sisi positif dari waktu ini untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan orang terdekat kita. Kiranya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus memampukan kita untuk melewati situasi ini dalam kesatuan hati dan dalam pengharapan akan Allah.